Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu dengan Ibu Ranem dari tim Kukar Pintar. Pada hari ini Ibu akan membawakan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 masih di bab 1. Materi kita adalah tes deskripsi pada pertemuan ke-5. Baik anak-anak, perlu Ibu ingatkan bahwa buku yang kita gunakan masih sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu buku Bahasa Indonesia untuk SMP dan MTS kelas 7 edisi revisi tahun 2017. Bukunya ini ya. Anak-anak, sebelum ke materi, kita curah pendapat dulu. Coba, masih ingat kaidah bahasa apa saja yang digunakan dalam teks deskripsi? Masih ingat? Kita akan lihat dan kita akan mengingat kembali pertemuan yang terdahulu bahwa kaidah bahasa Indonesia yang digunakan di dalam teks deskripsi ada 9. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan huruf kapital. Yang kedelapan, penggunaan kalimat majas. Dan yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Baik anak-anak, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Anak-anak diharapkan mampu menyajikan teks deskripsi secara lisan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menulis teks deskripsi. Materi pelajaran kita hari ini adalah menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tertulis. Yang pertama kita bahas adalah menyajikan teks deskripsi secara lisan. Anak-anak, kalian akan berperan sebagai pemandu wisata atau reporter acara jalan-jalan di tempat wisata. Perhatikan tayangan video berikut. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku masih ada di Tenggarong. Hari ini kita mau jelajah, mau coba jalan-jalan ke museum Mula Warman yang ada di Tenggarong. Kita lagi masih di rumah nih, masih siap-siap. Sedikit info tentang sejarah Museum Mula Warman. Museum Mula Warman sebelumnya adalah bangunan keraton Kesultanan Kutai Kartanegara yang didirikan pada tahun 1932 oleh pemerintah Belanda dan menyerahkan keraton kepada Sultan Haji Muhammad Parikesit pada tahun 1935. Bahan bangunannya didominasi oleh beton, mulai dari ruang bawah tanah, lantai, dinding, penyekat hingga atap. Museum Mula Warman diresmikan pada tanggal 25 November 1971 oleh Gubernur Abdul Wahab Sahrani, lalu diserah terimakan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Februari 1976. Penasaran bagaimana isi dari Museum Mula Warman? Langsung kita OTW.
guys, sekarang saya sudah sampai di depan Museum Mula Warman. Ini adalah penampakan depannya. Dan di belakang saya ini ada patung Lembuswana. Ini dia Lembuswananya. Jadi Lembuswana ini adalah hewan mitologi dalam mitologi rakyat Kutai yang hidup sejak zaman kerajaan Kutai. Lembuswana menjadi lambang kerajaan Kutai hingga Kesultanan Kutai Kartanagara. Hewan ini memiliki semboyan Tepak Leman Ganggayaksa. Lembuswana merupakan hewan yang disucikan karena merupakan tunggangan Dewa Batara Guru dalam memberikan petuah dan petunjuknya. Lembuswana dicirikan sebagai berkepala singa, bermahkota, bersayap seperti Garuda, berbelalai gajah, dan bersisik seperti ikan. Nih guys, saat pertama kita masuk, kita akan berjumpa dengan singgasana raja dari kerajaan Kutai. Ada singgasananya, ada patung Lembuswana seperti yang saya dijelaskan saya di depan tadi. Pakaian kerajaannya, kerajaan Kutai. Banyak lagi deh, nanti kita lihat satu-satu langsung. Kita sudah dari ruangan pertama, sekarang kita masuk ke ruangan kedua dan ada gamelan guys, alat-alat musik tradisional zaman kerajaan dulu. Ada wayangnya juga, wah seru-seru. Ya, di bawah ada juga patung-patung. Jadi ini adalah nama patung-patung pemerintah daerah di sini. Ini di depan ada Bapak Gubernur Haji Awang Faruk Ishak. Di sini juga ada Insinyur Haji Tarmizi Abdul Kamir, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan. Wow, seru guys. Ada banyak sekali pengunjungnya guys. Kita coba cek ke ruangan sebelah sini, sebelah kiri. Ada apa aja di sini ya? Wow, ada prasasti peninggalan kerajaan. Ini kayaknya peninggalan Hindu atau Buddha deh. Ya, ini patung-patung dewa. Batu-batu. Ada ukirannya guys. Ya, ini prasasti Yupa guys. Mana? Wow, ada miniatur Candi Borobudur.
Sastiupa lagi. Guys, kita sudah dari barang-barang antiknya, sekarang kita ke senjata-senjata. Di sini ruangannya banyak sekali senjata, guys. Ada meriam-meriamnya, miniaturnya sih. Itu senjatanya. Langsung kita lihat satu-satu, guys.
Yo guys, dari tempat senjata-senjata sekarang kita datang ke tempat kerajinan-kerajinannya. Hampir sama seperti punya Dayak ya. Karena Kutai juga Dayak sih sebenarnya. Lihat ya kerajinannya satu persatu. Guys, ini dia, tidak ada penjelasan sih di sini ini apa, tapi kata teman saya ini adalah miniatur kehidupan masyarakat Dayak dan masyarakat Kutai di pesisir Sungai Mahakam. Dilihat ada yang mendulang emas, ada yang ngangkit batu, ada yang itu mungkin gali sumur, terus ada rumah-rumah miniatur-miniatur lemah laminnya juga guys, seru sekali. Di sini ada juga tempat etnografi. Langsung kita lihat isinya apa aja guys. Ternyata isinya topeng-topeng guys. Ada topeng udok juga. Biasanya dipakai orang mukanya Hatta Bahau. Banyak topeng udoknya guys. Ini topeng-topeng kayak punya orang Jawa. Iya nih orang Jawa nih. Guys, sudah selesai keliling-keliling Museum Mula Warman di Tenggarong. Sebenarnya masih ada ruang bawah tanah sih, tapi kayaknya enggak dulu deh. Lain kali aja kita masuk ke sana, oke? Terus video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan video, kalian akan menulis teks deskripsi, ya. Untuk menulis teks deskripsi ada beberapa langkah yang bisa digunakan sebagai panduan. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buatlah judul. Langkah yang kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mencari data. Carilah data dari subjek yang ditulis. Yang keempat, tatalah kalimat menjadi pembuka teks deskripsi. Yang kelima, rincilah objek
atau suasana yang dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang merangsang panca indera. Baik anak-anak, kita akan memerinci kelima langkah itu secara detail. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buatlah judul. Maksudnya apa? Perhatikan contoh. Judul teks tanggapan deskripsi berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tanggapan personal penulis. Langkah kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Perhatikan penjelasan atau contoh berikut. Misalnya, ibu mengambil contoh sekolah baruku. Nah, ketika kita memasuki sekolah baru, kita akan dihadapkan pada pertama, gedung. Kedua, halaman. Ketiga, guru. Yang keempat adalah teman. Ya, kita ambil perinciannya lagi. Misalnya gedung. Gedung kita lihat ukuran atau besar kecilnya gedung. Kemudian kualitas. Ya, kualitas gedung itu kokoh atau modern atau bagus. Ya. Kemudian warna. Misalnya catnya warna biru, kuning, atau apa. Nah, ini menggambarkan gedung, mendeskripsikan gedung. Nah, setelah itu baru kalian mendeskripsikan bagian yang lain. Halamannya bagaimana, gurunya bagaimana, teman-teman kalian yang baru itu bagaimana. Langkah ketiga, mencari data. Carilah data dari subjek yang ditulis. Penjelasannya begini, data dicari dengan mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Contoh, perhatikan tabel berikut. Hal yang dideskripsikan misalnya kondisi fisik. Hasil pengamatannya, bangunannya kokoh, bagus, cat hijau muda. Baru nanti dibuat kalimatnya. Kemudian misalnya ada tanggapan terhadap sifat-sifat guru. Hasil pengamatannya apa? Baru nanti dijelaskan. Begitu juga tanggapan terhadap sifat teman-teman baru. Bagaimana sifat teman baru itu? Hasil pengamatannya dituliskan, baru nanti dibuat kalimat-kalimat. Langkah keempat, tatalah kalimat menjadi paragraf pembuka teks deskripsi. Penjelasannya, kenali paragraf-paragraf yang termasuk bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Langkah kelima, rincilah objek atau suasana yang dideskripsikan menggunakan kalimat-kalimat yang merangsang panca indera. Penjelasannya atau contohnya, pembaca yang tidak mengalami secara langsung seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang kita deskripsikan. Baik anak-anak, 5 langkah menulis deskripsi sudah Ibu jelaskan. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD 1.8. Berperanlah sebagai pemandu jalan-jalan atau pemandu wisata dari video yang kalian cari sendiri. Kemudian LKPD yang kedua, setelah kamu menyampaikan deskripsi objek wisata secara lisan, sekarang tulislah teks deskripsi secara tertulis. Ikuti langkah-langkah cara menulis teks deskripsi pada buku kalian halaman 36 sampai 39. Baik, selanjutnya kalian akan membuat mind mapping. Apa yang harus dituangkan ke dalam mind mapping? Yang pertama adalah ciri teks deskripsi. Yang kedua, rincian informasi teks deskripsi. Yang ketiga, struktur teks deskripsi. Yang keempat, unsur kebahasaan teks deskripsi. Dan yang kelima, langkah menulis teks deskripsi. Nah,
Ini ya bagannya ya. Jadi ada teks deskripsi, kemudian ada ciri-cirinya, kemudian ada rincian informasi, struktur teksnya, unsur kebahasaan, dan langkah menulis teks deskripsi. Anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tuntas sudah penyampaian materi tentang teks deskripsi di kelas 7. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas teks yang lain. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gukar Pintar.